senantiasa melimpahkan nikmatnya, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di program pengibasan untuk guru penggerak. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita yang mengharapkan syafaatnya di hari akhir. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pertemuan ini kita berkumpul di sini untuk mengikuti salah satu program dari Bu Adi Setiani yang kebetulan mungkin harus ada pengibasan ya. Mudah-mudahan program ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semua tentang apa yang disampaikan oleh Bu Adi itu berkaitan dengan budaya positif. Ini mungkin wajib kita ketahui bersama, dan yang namanya pengibasan mungkin harus disampaikan kepada kita dengan harapan kita bisa mengikuti hal positif yang dilaksanakan oleh kita. Baik, untuk mengawali pertemuan kita bacakan dulu basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Dan dengan harapan kita bisa dilapangkan hati pikiran kita untuk menerima informasi, mari kita awali dengan berdoa yang lebih mantap lagi yang akan dipandu oleh Ibu Lina. Maka Bu Lina di hadiran. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa diulang bersama-sama. Doa akan diulang bersama-sama. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa amalan mutaqabbala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Ibu Lina yang sudah memandu pembacaan doa dan memberikan waktu. Sepertinya kita juga sudah sabar untuk menerima informasi baru. Kita persilahkan saja kepada Ibu Adi Setiani Dewi SPDIPD untuk menyampaikan budaya positif. Mangga dipersilakan. Ya, terima kasih pembawa acara yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan pembahasan pada lekas sejarah. Terima kasih pula kepada Bapak Ibu yang telah menyempatkan waktunya di sela-sela masa lelah Bapak Ibu setelah mengajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, seperti yang tadi diungkapkan oleh pembawa acara, bahwa saya memang mendapatkan tugas dari program guru penggerak ini untuk mengibaskan modul atau materi yang telah kami dapatkan di LMS ini. Nah, adapun materi yang akan diibaskan pada siang hari ini adalah modul 1.4 mengenai budaya positif. Mohon izin untuk berdiri. Tapi sebelum dimulai, saya mohon maaf, bukan berarti saya berdiri di sini saya mampu tahu segala sesuatunya. Jadi nanti kita formatnya adalah sharing. Saya hanya menyampaikan apa yang saya dapatkan, pembelajaran seperti apa yang saya terima di dalam program guru penggerak di modul 1.4 mengenai budaya positif ini. Namun sebelumnya dimulai ke materi, saya minta Bapak Ibu guru untuk berhadapan dengan temannya. Ya, berhadapan. Ini ada 2 orang berhadapan. Silakan Abah berhadapan. Ya. Berhadapan dengan siapa?
sama-sama melakukan tugasnya. Sama-sama melakukan tugasnya. Yang ini mengumpul. Ya, kita hubungkan dengan teori kontrol. Ternyata apa yang kita pegang itu tangan, ini yang pertahankan. Ini kita tidak bisa atau boleh mempertahankan apa yang kita miliki, apa yang kita yakini. Ini benar nih, ini milik saya, harus kita pegang teguh. Dan yang satunya lagi, ternyata tidak bisa memaksakan orang lain untuk membuka sekuat-kuatnya. Tidak bisa. Nah, ini bisa kita implementasikan di dalam kehidupan kita sebagai seorang guru di kelas. Kita itu tidak bisa memaksa murid kita untuk melakukan apa yang kita inginkan. Seperti tadi itu maknanya seperti itu. Seorang manusia menurut teori kontrol tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Tetapi yang berhak mengontrol kita itu adalah diri kita sendiri. Pada saat tangan kita dikepalkan, kalau kita sedang mau membuka, ya, kalau nanti ada keberhasilan dari teman atau dari kita sebagai guru berhasil membuka atau memaksa si anak, itu di sananya ada muncul keterpaksaan. Sedangkan yang diharapkan dalam sebuah budaya positif adalah munculnya motivasi di dalam diri siswa. Seperti halnya tadi pegang, harus muncul dari diri kita. Ini harus dibuka. Ya. Jadi paksaan-paksaan itu memang sekilas benar. Kita ke anak-anak sekilas benar ya, memaksa kamu harus begitu, begini. Tetapi pada kenyataannya, meskipun suatu saat si anak itu mengikuti apa yang anak kita, itu paksaan. Sifatnya semu. Suatu saat nanti kita harus terus memaksa. Tetapi kalau muncul di dalam diri, kita dengan enaknya dibuka. Seperti itu ya. Tentang budaya positif. Nah, hari ini lingkup materi yang akan kita sharing, yang akan kita diskusikan mungkin atau saya sampaikan di dalam forum pembahasan adalah yang pertama teori kontrol dan perubahan paradigma. Kemudian ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Di sana kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan disiplin positif itu, serta nilai-nilai kebajikan apa yang biasa atau yang kita yakini dalam kehidupan sehari-hari sehingga nanti akan membentuk sebuah keteraturan. Kemudian yang ketiga, ini kita juga akan menyampaikan teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Sehingga di sini, di dalam materi ini, kita akan tahu seefektif apa sih hukuman atau penghargaan kepada anak dalam mengelola atau membuat solusi sebuah kasus. Dan yang keempat ini keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah paham betul bahwa di dalam setiap kelas atau setiap pembelajaran harus ada keyakinan kelas dulu. Kalau di kita menyebutnya biasanya dengan kesepakatan kelas. Ya, di dalam kurikulum merdeka itu rata-rata setiap guru di modul ajarnya selalu ada kesepakatan kelas. Yang kelima adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, ini apa hubungannya dengan kasus-kasus yang terjadi di sekolah kita? Nah, ternyata bahwa apapun yang dilakukan oleh siswa itu berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Kalau ada sesuatu yang oleh kita dianggap negatif, berarti si anak itu sedang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Nanti kita bahas dulu. Yang selanjutnya adalah restitusi. Yang paling utama di dalam restitusi ini adalah 5 posisi kontrol. Posisi kontrol di sini adalah posisi kita sebagai guru dalam menyelesaikan sebuah kasus atau permasalahan. Nanti kita bisa merefleksikan diri kita sendiri. Kita termasuk dalam posisi yang mana? Ada 5 posisi kontrol. Dan pada akhirnya nanti kita akan tahu posisi kontrol mana yang harus dan yang paling baik kita jalankan sebagai guru. Dan yang ketiga adalah segitiga restitusi. Ini merupakan sebuah konsep dalam menyelesaikan kasus terutama di sekolah. Jadi yang pertama adalah
teori kontrol. Maaf Bapak Ibu, saya terlalu cepat ya. Lanjut. Baik, teori kontrol ini ada pencetusnya ya, yaitu dari Dr. William Glasser. Beliau ini seorang psikiater dan seorang pendidik. Yang dalam teori kontrolnya kemudian kali berkembang dinamakan sebagai choice theory. Ada meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Artinya di kita, di dalam kehidupan kita di sekolah ini ada 3 atau 4 macam miskonsepsi atau ada kesalahan konsepsi mengenai kontrol. Ya. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kita memang di dalam kehidupan di sekolah, kita seolah-olah guru itu mengontrol murid. Ya. Pada kenyataannya apa? Sebenarnya guru itu tidak bisa mengontrol murid sedemikian rupa seperti tadi kegiatan itu ya. Kalaupun misalnya kejadian murid mengikuti apa yang guru inginkan, itu kemungkinan besar murid memang sedang memiliki kebutuhan dasarnya yang dikontrol oleh guru. Jadi sebenarnya guru mengontrol murid itu adalah sebuah ilusi. Itu bukan menurut saya ya, tetapi menurut Dr. William Glasser. Nah, menurut William Glasser ini juga bahwa dalam teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku baik positif maupun negatif ini memiliki tujuan. Jadi jangan heran kalau nanti suatu saat di kelas kita menemukan si anak A, B, C misalnya pada saat kita ngajar ayah nukut ngobrol, ayah nukut nyopol pen, itu pasti kalau kita telusuri memiliki tujuan. Nanti hubungannya dengan kebutuhan dasar manusia. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ini maksudnya apa? Bahwa di dalam kehidupan kadang-kadang kita memiliki keyakinan bahwa penguatan positif itu sangat efektif di dalam kehidupan. Kenyataannya tidak seperti itu. Ya. Kadang-kadang untuk jangka yang panjang, anak kalau misalnya kita terus dikasih penguatan positif itu akan merasa jenuh, bahkan tergantung kepada guru tersebut yang selalu memberikan motivasi-motivasi. Karena apa? Karena sifatnya nomor 1, nomor 2, nomor 3 dan semuanya itu adalah motivasinya motivasi ekstrinsik. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kita sering kan melakukan seperti itu ke siswa kita. Ya, sering seperti itu membuat orang merasa bersalah dan kita yakin bahwa itu adalah menguatkan karakter. Tetapi pada kenyataannya justru kita akan menggiring siswa kita itu kepada identitas yang gagal. Nanti akan ada penjelasannya di materi yang selanjutnya. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Kita punya keyakinan di dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita sebagai seorang dewasa punya hak untuk memaksa anak kita atau memaksa anak kita itu. Ya, sebenarnya itu adalah pemikiran yang salah. Makanya disebut sebagai miskonsepsi dari makna kontrol itu sendiri. Ya, selanjutnya, nah ini perubahan paradigma. Ini ada semacam quote dari Stephen R. Covey yaitu tentang Principle Central Leadership. Beliau mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan sedikit-sedikit, ubahlah sikap dan perilaku Anda. Kalau perubahannya hanya sedikit. Ya. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ya, jadi intinya kalau kita ingin membuat sebuah perubahan kecil-kecil berubah saja sikap kita. Tetapi kalau perubahannya begitu signifikan, begitu banyak, berarti yang harus dirubah adalah paradigma
dari pola pikir kita. Nah, di sini ada perubahan paradigma di dalam teori kontrol. Ya. Di awal menyatakan bahwa realitas atau kebutuhan kita sama, tetapi di dalam teori kontrol menyatakan bahwa kebutuhan kita berbeda. Itu harus diubah. Ya. Contohnya misalnya kebutuhan anak dengan kebutuhan kita itu pasti berbeda kebutuhan dasarnya. Nanti kita akan membahas mengenai kebutuhan itu. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, sekarang paradigmanya berubah. Setiap orang memiliki gambaran berbeda. Jadi ini mengajak kita berpikir bahwa orang lain itu belum tentu sama dengan kita. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu sudah tidak bisa kita gunakan lagi. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain. Jadi artinya kita tidak bisa memaksakan. Ini paradigma saya seperti ini. Kamu harus bla bla bla, tidak. Kita harus merubah paradigma kita bahwa justru kita yang harus memahami orang lain. Yang lainnya bisa dibaca sendiri yang mengenai perubahan paradigma. Yang pasti intinya kalau perubahan itu kecil, sikap kita yang harus dirubah. Tetapi kalau perubahannya ingin begitu besar dan signifikan, maka pola pikir kita yang harus berubah. Begitupun dalam mendidik anak. Ya, jangan sampai ilusi-ilusi yang tadi masih kita pergunakan, masih kita yakini. Kita lanjut. Nah ini disiplin positif. Tadi di awal judulnya adalah budaya positif. Nah, budaya positif di sekolah akan terbentuk apabila siswanya sudah melakukan disiplin positif. Begitu juga dengan kita sebagai guru. Nah, selain disiplin positif, yang diperlukan dalam membangun sebuah budaya positif sekolah adalah selain disiplin positif yang perlukan kita itu adalah lingkungan belajar yang positif. Ini kalau dua konsep ini sudah kita jalani di sekolah kita, insya Allah kita akan melahirkan sebuah budaya-budaya positif yang akan membawa sekolah kita mewujudkan visi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Apa itu disiplin positif? Kita bisa lihat di sini. Disiplin positif itu adalah salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menambahkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa hukuman atau ancaman. Artinya apa? Bahwa kalau kita ingin merubah murid seperti apa yang kita inginkan, kita tidak bisa lagi menggunakan sebuah hukuman atau ancaman. Karena hukuman atau ancaman merupakan sebuah motivasi yang datangnya dari luar, ekstrinsik. Ini sifatnya sementara. Kalaupun dilaksanakan, ini hanya untuk menghindari sebuah ketidaknyamanan atau menghindari sebuah hukuman. Jadi yang dibutuhkan itu adalah disiplin positif. Kita lihat dulu mengenai disiplinnya. Ibu bapak bisa dibaca bahwa di dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ada beberapa pendidikan kita, Ki Haji Agil Antara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Maknanya apa? Maknanya apa? Ini dihubungkan dengan wajib merdeka belajar di anak-anak kita. Ya, merdeka di sini bukan kemerdekaan
merdeka belajar bagi anak. Nah, kalau ingin memiliki disiplin yang kuat, itu harus memiliki disiplin dalam dirinya. Apabila tidak memiliki disiplin dalam dirinya, maka di sana adalah wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Artinya, kalau kita tidak atau belum memiliki motivasi intrinsik, maka wajib pihak lain dalam hal ini melakukan disiplin bagi anak didiknya. Hanya kalau menurut kajian Dewantara, kita ini segala sesuatunya pengajaran harus berpihak kepada anak. Kata hukuman harus dihindari dalam mendisiplinkan anak. Nah, ini ada quotes lagi di bawah, bahwa sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyakan. Jadi Bapak Ibu boleh misalnya di tengah-tengah saya menjelaskan menjelaskan materi untuk sharing atau pengalaman yang lainnya. Ya, jadi yang paling dibutuhkan oleh siswa kita itu adalah motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Mungkin kita juga sebagai guru seperti itu ya, yang dibutuhkan itu dalam diri. Lebih kuat mana? Intrinsik atau ekstrinsik? Intrinsik. Itu karena ada kesadaran di dalam dirinya. Kalau ekstrinsik, kadang-kadang ada upaya apa? Pemaksaan. Selanjutnya, apa tujuan dari disiplin positif? Yaitu menanamkan motivasi yang ada pada murid kita, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Tadi sudah Bapak Ibu juga sudah bisa menjawab bahwa yang paling penting itu di dalam teori motivasi adalah intrinsik. Ini sifatnya abadi karena sudah ada keyakinan di dalam dirinya. Kalau ekstrinsik, kadang-kadang kita ini menghindari hukuman atau ingin mendapatkan hadiah. Ya, nanti kita juga akan tahu seefektif apakah sih hadiah yang diberikan untuk mendisiplinkan. Jadi kita ada ya selalu mendapatkan hadiah bagi orang-orang yang berprestasi. Nanti kita bisa menganalisa seefektifkah atau tidak penghargaan atau hadiah-hadiah yang didapatkan itu. Nanti di slide selanjutnya tentang hukuman dan penghargaan. Materi yang selanjutnya mengenai nilai kebajikan. Apa yang dimaksud dengan nilai kebajikan? Itu adalah sifat positif dari manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai. Kebetulan sekarang sedang skill-skillnya ya, tujuan kita itu selalu disisipkan dengan profil pelajar Pancasila. Ya, kita sedang menyusun mengenai P5 yang seperti itu. Nah, ini menjadi sebuah pijakan bagi kita dalam membentuk watak seorang siswa. Jadi diharapkan siswa Indonesia itu memiliki profil pelajar Pancasila. Apa saja yang termasuk dalam profil pelajar Pancasila? Kita bisa lihat di sini ada 6 poin. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. SMP 4 sudah kita laksanakan. Nah, sudah ya. Kita ada kegiatan sholat duha, kita juga sholat berjamaah. Jadi sudah menjurus kepada profil pelajar Pancasila. Saya pilih fotonya, saya tidak bisa menayangkan karena ibu bapak juga sudah tahu dengan mata kepalanya sendiri bahwa di ESPA di SMP 4 Rancaikek ini sudah kepada poin yang pertama, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
Sudah ada kegiatan-kegiatan yang ingin menggiring siswanya menjadi profil pelajar Pancasila. Yang kedua, mandiri. Sudahkah seperti kita? 50-50. Dapat sekolah sendiri. Sudah ya, ujian sudah dilaksanakan sih. Kita sebagai guru sudah mencoba untuk membentuk si anak itu menjadi mandiri. Contohnya apa? Coba kita membentuk si anak menjadi mandiri. Iya. Mengerjakan tugas sendiri itu ya tanpa bantuan orang lain itu sudah termasuk di dalam kategori mandiri. Atau literasi misalnya sudah termasuk itu yang seperti itu ya. Nilai sendiri tahu jangan bilang ke siapa Pak Ujang. Anda melayang sama. Yang ketiga, bernalar kritis. Nah, ini yang bernalar kritis memang kita sedang proses ke sana bernalar kritis ya. Ada beberapa siswa kita juga yang sudah memiliki nalar kritis ya. Banyak. Dia mampu menganalisa apa yang mereka pelajari. Dan memang kita pembelajarannya juga sering mengarah ke sana, meminta anak untuk menganalisa materi yang sedang berlangsung. Itu salah satu salah satu cara untuk mewujudkan SMP 4 siswanya memiliki profil pelajar Pancasila. Yang keempat nih, berkebinekaan global. Jelas banget ya, di SMP 4 sudah pernah. Yang seperti apa berkebinekaan global itu? Berbeda-beda. Ini guru PKN hebat sekali ya. Jadi kalau berkebinekaan global itu, Ujian masih ingat? Berkebinekaan global itu menghargai, mencintai. Makanya di kita ada pembiasaan Rebo Yunda. Itu adalah salah satu contoh dari berkebinekaan global. Meskipun pada akhirnya kita menggunakan apa ya? Penghargaan dan ancaman. Nanti didenda kalau yang kita menggunakan bahasa Sunda. Ya, hukuman itu salah nanti. Yang kelima, bergotong royong. Ini jelas sekali. Harusnya ini nih, di sini fotonya disampaikan banyak sekali ya, foto-foto yang menunjukkan bahwa SMP 4 ini sudah memiliki profil bergotong royong. Berarti kemarin kita mengikuti Adiwiyata, semuanya bergotong royong, mulai dari siswa, guru-guru, masyarakat, semua mewujudkan Adiwiyata secara bergotong royong. Keenam, kreatif banget. SMP 4 itu anak-anak kreatif banget, luar biasa ya. Tanpa bukti pun kita sudah bisa melihat kekreatifan ya, dan membuat kita. Dilanjut ya. Ini Pak saudara ini. Ayo pembicaraan. Ya. Bapak Ibu masih semangat untuk mendengarkan saya? Saya berdua ya. Coba Bapak Ibu supaya kita tidak ngantuk. Ayo berdiri dulu yuk. Ayo. Biar semangat ya, biarkan panas di luar begitu menyengat, tapi di sini tetap ada.
Boleh nggak kita memiliki motivasi ekstrinsik? Boleh. Seperti tadi kata Ki Hajar Dewantara, ya. Kalau memang kita belum memiliki self disiplin, berarti harus ada pihak yang lain atau penguasa yang mendisiplinkan kita. Nah, ini menurut Diane Gosson dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan bahwa perilaku manusia itu memiliki 3 motivasi. Yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang seperti apa? Yang tadi yang dipaksakan. Kalau misalnya suatu anak, ya, anak melakukan sebuah perilaku yang menurut kita itu adalah positif, siapa tahu kalau memang motivasinya itu untuk menghindari ketidaknyamanan, ya. Si anak misalnya mengikuti aturan main kita di kelas, ada yang motivasinya daripada diceraikan si itu, daripada mendapat hukuman, mending kita melakukan apa yang diinginkan. Nah, motivasi ini merupakan motivasi yang paling rendah. Nah, itu judulnya tuh ya. Jadi paling tingkat terendah, karena di sini tidak ada sedikit pun motivasi intrinsik. Mereka menghindari ketidaknyamanan, mereka menghindari hukuman, dan mereka menghindari atau menjaga hatinya si yang diceraikan. Kita cari aman, ya. Kenapa disebut sebagai motivasi yang berada di level terendah? Karena ini sifatnya sementara. Kalaupun si anak bager, si anak mengikuti aturan kita, hanya karena ingin menghindari supaya tidak dihukum oleh gurunya. Yang kedua, motivasi perilaku manusia itu adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang seperti ini. Boleh nggak sih kita motivasinya seperti itu? Boleh. Boleh nggak? Katanya ini yang nomor 2, tingkatannya levelnya lebih tinggi, tidak terlalu rendah, tapi masih ada di bawah. Ya. Karena hukuman ataupun penghargaan sama, kalau darinya itu ada motivasi ekstrinsiknya. Kita melakukan sesuatu itu pasti akan muncul pertanyaan apabila orang melakukannya yang nomor 2, apa sih yang akan saya dapatkan kalau saya mengikuti itu? Ya. Jadi misalnya gini, kita kebiasaan ke siswa merek penghargaan, ngasih hadiah, baik untuk sementara, tetapi anak itu akan tergantung kepada penghargaan itu, tergantung kepada gurunya. Suatu saat kalau gurunya atau penghargaannya tidak ada, bisa saja dia tidak lagi melakukan apa yang dikatakan dengan disiplin itu. Ya. Jadi ini sama aja sih, menghindari hukuman atau mendapatkan imbalan dan penghargaan. Dan yang ketiga, ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, yang ketiga, ini namanya motivasi intrinsik. Jadi memang dia sudah yakin apa yang dia lakukan itu memang untuk menghargai dirinya sendiri. Dia ingin seperti itu, tidak ada paksaan dari pihak luar. Ya, jadi Bapak Ibu dalam melakukan perilaku manusia itu yang harus kita pegang adalah yang nomor 3. Lanjut. Nah ini hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Bapak Ibu bisa lihat di sini. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Ya. Hukuman bersifat satu arah. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Nah, kenapa hukuman satu arah? Biasanya yang memberikan hukuman itu guru atau siswa? Guru. Siapa yang mengeluarkan peraturan? Guru.
Bisa berulang hukuman. Nah, hukuman ini tidak terencana. Kadang-kadang begitu melihat ketidakdisiplinan, kita spontan untuk menghukum si anak itu. Seberapa efektif hukuman buat siswa? Ya itu tadi di awal. Sebenarnya hukuman itu sangat-sangat tidak efektif. Malah nanti di slide yang akhir, dengan hukuman justru akan memunculkan di dalam diri siswanya itu ada terbersit dendam, ada terbersit sakit hati, bahkan sampai usianya tua akan ingat terus. Saya pernah mengalaminya. Kejadiannya sudah puluhan tahun yang lalu, tetapi sampai sekarang hukuman yang diberikan oleh guru saya pada saat itu masih membekas, masih ada di dalam memori. Dendam? Ya, karena saya udah tua. Waktu masih anak-anak, jelas marah, dendam, dan lain sebagainya. Ya. Apa hukumannya? Kalau sekarang sih dianggapnya sangat sepele sekali. Tetapi itu kalau saya pikirkan sangat menyangkut harga diri ya, tentang hukuman itu. Nah, yang kedua, di dalam disiplin positif itu ada yang namanya konsekuensi. Konsekuensi ini sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan sudah disetujui. Kalau Bapak Ibu guru di kelas biasanya yang tadinya kesepakatan kelas. Kalau siswa melanggar kesepakatan kelas, ada konsekuensinya. Ya, saya akan mengeluarkan beberapa pernyataan. Bapak Ibu bisa menjawab apakah masuk dalam hukuman atau konsekuensi. Saya kasih contoh seperti ini. Ya. Lari mengelilingi lapangan karena terlambat sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kenapa? Bisa hukuman, bisa konsekuensi. Kenapa? Silakan Pak Ujang. Kalau bisa hukuman apabila tidak ada perjanjian dulu bisa hukuman. Tapi bisa konsekuensi apabila sudah ada perjanjian di antara yang menghukum dengan yang dihukum. Yang tadi. Jadi kan tadi belum jelas bahwa anak larinya kenapa dilarikan, apakah sudah ada kesepakatan dengan bapak ibu gurunya atau belum. Kalau belum maka itu ada hukuman. Tapi kalau sudah ada kesepakatan bahwa yang terlambat harus lari, berarti itu adalah Iya, betul. Karena memang dari konsepnya saja hukuman itu bersifat tidak terencana. Ya. Nah, yang kasus tadi lari mengelilingi lapangan karena terlambat masuk sekolah. Artinya bukan terlambat masuk kelas. Ini melanggar peraturan yang dikeluarkan oleh sekolah. Ya. Jadi kalau sudah melanggarnya itu nyambung nggak sih kalau terlambat sekolah ke mengelilingi lapangan? Enggak. Kecuali kalau misalnya terlambat olahraga, ya di peraturan sekolah. Tapi kalau ada di peraturannya, Ya. bisa. Kalau ada di peraturannya, ini jarang sekali peraturan sekolah itu menuliskan ya, jarang sekali menuliskan bahwa ini. Ya itu, jadi memang jawabannya tergantung pada kalimatnya ya Pak Ujang ya. Kemudian yang kedua, membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Karena ya jarang ya ada peraturan yang itu, karena itu sudah terencana. Kemudian ada lagi, murid push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Hukuman. Iya. Ya, sekali lagi. Murid push up karena tidak menggunakan masker itu sudah jelas hukuman. Orang menggunakan masker itu memang harus ada di dalam dirinya ya, udah mengerti banget bahwa itu adalah untuk menjaga kesehatannya. Sementara yang tidak memakai berarti tidak paham kesehatannya.
istilah restitusi. Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Boston. Sementara restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajak murid untuk mencari solusi dari masalahnya. Ya. Kalau yang tadi hukuman itu solusinya dari pihak kita. Kalau tidak mengikuti aturan secara spontan, usah. Seperti itu. Tetapi kalau restitusi, kita mengajak ngobrol ke siswanya. Ya, BK itu biasa. Tetapi ini sebenarnya bukan ranahnya BK. Semua guru dalam mendisiplinkan siswa itu harus menggunakan restitusi. Si anak yang menyelesaikan masalahnya, kita hanya menstimulus saja, memfasilitasi kemudian. Nanti di akhir proses restitusi itu akan mendapatkan jawaban dari atau solusi yang harus mereka lakukan dari kegiatan atau dari pelanggaran yang mereka lakukan. Nah, jadi mulai sekarang no hukuman, no konsekuensi, no penghargaan, tapi kita gunakan Restitusi. seperti itu. Ya. Nanti kita akan ada pembahasan yang lebih jauh lagi mengenai restitusi. Nah ini sampai di sini ada yang mau ini tentang prostitusi. ya, sampai di sini ada yang mau diungkapkan Bapak Ibu. Kalau ya kita santai saja lah, meskipun ini keyakinan kelas. Saya kadang-kadang mengenai keyakinan kelas itu kadang suka ganti dengan kesepakatan kelas, ya. Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Artinya ada kesepakatan antara kedua belah pihak, baik siswa maupun guru. Jadi dengan keyakinan kelas ini siswa itu punya keyakinan, punya nilai-nilai universal yang mereka yakini di dalam kelas maupun di sekolah. Nah ini karakteristik dari sebuah keyakinan. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak. Nah, jadi tidak seperti peraturan. Saya kasih contoh begini, bedanya peraturan dengan bedanya keyakinan kelas. Contohnya, kalau peraturan, setiap pengendara roda 2 wajib menggunakan helm. Itu peraturan. Tetapi kalau keyakinan, maksudnya itu karena bersifatnya abstrak adalah kenapa kita harus menggunakan helm? Untuk apa? Keselamatan. Keselamatannya. Kata keselamatan itulah yang termasuk dalam sebuah keyakinan. Kalau peraturan terjabarkan sedemikian rupa, kalau keyakinan ini hanya sifatnya abstrak, keselamatan. Seperti itu. Kemudian, lebih konkret ada ya, keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Banyak di kelas ada peraturan, ada. Contohnya apa ya? Membersihkan kelas, yang tidak piket didenda, tidak boleh menggunakan HP, itu peraturan rinci banget. Tetapi kalau dijiwantahkan menjadi sebuah keyakinan, itu tinggal satu kalimat aja, kebersihan, menjaga kebersihan. Cukup seperti itu, ya. Dan ciri yang lain, keyakinan kelas berupa pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat positif. Jadi tidak ada kata dilarang mencoret-coret tembok. Itu apa peraturan kalau yang itu? Kalau keyakinan mah paling tanggung jawab. Berarti tanggung jawab apa? Tanggung jawab menjaga kebersihan kelas itu sendiri. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat
dan mudah dipahami. Ya. Selanjutnya, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi nggak ngadi-ngadi keyakinan kelasnya itu, tetapi memang sebuah keyakinan yang mampu siswanya itu untuk menjalankan keyakinan itu. Tidak yang aneh-aneh ya. Nah, kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Artinya apa? Dalam membuat suatu keyakinan, kita itu tidak kita yang membikinnya, tetapi ajak siswa, tanya semua siswa yang ada di situ, kira-kira apa sih yang akan kita sepakati di kelas kita ini? Boleh ditulis, karena setiap anak itu kadang-kadang ada yang memiliki kemampuan secara verbal, bisa ngomong, yang tidak bisa berbicara langsung, kita boleh bagi sticky note. Tulis di sana, kira-kira apa sih yang ikut? Karena keyakinan itu tidak satu arah, tapi harus ada kontribusinya, dibadamikeun semua siswa. Nah, kenapa? Tujuannya untuk apa? Kalau dibadamikeun, supaya siswa itu menyadari, tahu bahwa ini memang buatan kita. Ya, kita harus bertanggung jawab mengikuti apa yang sudah kita tuliskan. Nah, lanjut, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu sifatnya tidak abadi. Tidak misalnya selama 1 tahun, 2 tahun angker kita keyakinan kelasnya. Kita bisa ganti-ganti sesuai dengan kondisi atau kebutuhan kita. Kita lanjut. Nah, ini saya sudah mempraktekkan penyusunan keyakinan kelas khusus untuk pembelajaran yang saya ampuh. Nah, di sini siswa diajak untuk mencurahkan pendapat kira-kira apa sih yang mereka inginkan, apa yang mereka harapkan di dalam proses pembelajaran IPS yang saya ampuh. Jadi setiap anak sama saya berikan sticky note, dituliskan apa yang mereka inginkan, apa yang mereka impikan belajar IPS dengan saya. Nah, setelah itu ditempel semuanya. Karena ini kalimat-kalimat yang mereka tulis baru bersifat peraturan yang mereka inginkan, saya meminta siswa untuk mengkategorikan. Ini misalnya tidak ngobrol pada saat guru menerangkan. Nanti kita kumpulkan yang sama nilainya, yang sama intinya ke sana, kita kumpulkan menjadi sebuah poin keyakinan kelas. Kayak gitu boleh. Saya lagi on proses mencetak keyakinan kelas yang didasarkan kepada pemikiran si anak. Karena memang keyakinan kelas mutlak anak harus diikutsertakan. Lanjut. Nah, ini adalah contoh siswa yang membacakan apa yang mereka inginkan. Mudah-mudahan terdengar ya. Sebentar. Bapak Ibu, ini adalah testimoni dari anak membacakan proses keyakinan kelas yang mereka tulis di dalam sticky note itu ya. Ini ada contoh saja. Ini dibacakan. Satu lagi. Iya. Oke, jadi kalau tidak jelas mohon maaf. Ini katanya yang mereka sebutkan itu tidak boleh main HP, tidak boleh ngobrol pada saat guru menjelaskan. Itu baru merupakan sebuah peraturan, karena kalimatnya masih ada kalimat yang bernada negatif dan banyak yang tidak boleh. Nah, kalimat-kalimat yang mereka pikirkan, yang mereka tuangkan di dalam kertas itu, kita sama-sama
keyakinan. Dari sekitar 40 orang ini ada 7 sampai 8 keyakinan yang harus dipahami, yang harus dilaksanakan oleh siswa. Nah, ini setelah membuat keyakinan, ini ada semacam respon siswa. Ternyata siswa itu merasa senang, merasa diakui di dalam kelas karena diberi kesempatan untuk menentukan apa yang akan mereka lakukan, apa yang mereka inginkan itu terakomodir. Ya, jadi diharapkan di dalam membuat keyakinan kelas ini siswa mampu melaksanakan apa yang menjadi sebuah keyakinan kelas. Karena toh dari mereka, oleh mereka, untuk mereka. Ya. Lanjut. Nah ini refleksi yang saya lakukan setelah melakukan atau membuat sebuah keyakinan kelas bersama dengan siswa. Dalam penyusunan keyakinan kelas harus ada kerjasama dengan siswa dan dalam mengimplementasikannya harus bersinergi semua pihak, mulai dari walas, guru mata pelajaran, kesiswaan, dan guru BK. Karena sebagus apapun keyakinan kelasnya tidak akan berjalan lancar hanya dilaksanakan oleh satu pihak. Jadi kalau semuanya bersinergi itu akan saling mengingatkan ya, siswa, guru ataupun pihak yang memang berkontribusi di dalam mendisiplinkan siswa. Nah ini materi yang selanjutnya, 5 kebutuhan dasar manusia, termasuk kita sebagai guru. Ternyata manusia itu memiliki kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Yang kedua, love and belonging, cinta dan kasih sayang. Bu Dina, membutuhkan yang berapa? Semua manusia ini kebutuhan dasar. Semua manusia butuh seperti ini: kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Apabila ada salah satu unsur dari kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi, nanti akan muncul apa yang kita sebut dengan ketidakdisiplinan atau muncul sebuah kasus. Contoh seperti ini. Di kelas kita ada misalnya seorang anak, taruhlah katakanlah namanya Asep. Nah, si Asep ini setiap istirahat tiba akan meminta teman-teman bekal temannya untuk dia makan. Nah kira-kira menurut Bapak Ibu, kebutuhan dasar mana yang tidak terpenuhi oleh Asep sehingga dia meminta bekal kepada anaknya? Nomor satu, apabila masuk ke dalam survival, apabila alasannya Asep begini, misalnya kalau kita tanya, Sep, kunaon sih bekal orang lain dicopot wae ku kamu setiap siang? Alasannya misalnya kalau Asep bilang begini, Bu, saya itu lapar. Ya, saya tidak dikasih bekal sama mama saya. Itu masuk ke dalam nomor satu, kebutuhan hidup, survival, ya, bertahan hidup. Tapi bisa juga dia masuk ke dalam posisi yang kedua, cinta dan kasih sayang. Kenapa? Karena dia ingin diperhatikan. Kalau alasannya misalnya Asep kunaon, kita panggil kunaon yang dilek, senang aja Bu lihat teman-teman jadi perhatiannya ke saya menjadi dipanggil sama ibu, kan jadi merasa diperhatikan. Berarti dia sedang memenuhi kebutuhan dasar yang nomor 2, cinta dan kasih sayang. Bisa juga nomor 3. Bisa. Dalam memenuhi kebutuhan nomor 3, kalau si Asep seperti itu, bisa. Kalau alasannya apa? Dia senang
senang melakukan semacam dia ingin punya kebebasan untuk melakukan apapun di lingkungannya. Karena memang pada dasarnya manusia itu senang bebas ya, tidak terikat apapun. Jadi dia merasa ini kebebasan dia dalam melakukan sebuah keinginan. Yang keempat, kesenangan. Apalagi kalau perempuan nangis-nangis, dia mungkin merasa senang. Lucu aja kok lihat teman-teman pada nangis, misalnya pada marah-marah, itu kan kesenangan. Atau misalnya kekuasaan. Kalau kekuasaan apa biasanya? Si Asep ini ngerasa jago, ya, senang merasa jago, dia mendapatkan makanan dari teman-temannya itu. Jadi 5 kebutuhan dasar manusia itu sebisa mungkin di dalam kelas itu kita penuhi kalau kita ingin kelas kondusif. Ya, jadi sekali lagi, apabila terjadi kasus di kelas atau di sekolah, itu ada satu kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Saya kasih contoh lagi seperti ini. Pada saat kita ngajar, kita berceramah dari A sampai Z, ada seorang anak tidak memperhatikan kita, justru dia mainin HP misalnya, atau dia mainin rambutnya, mainin buku dan lain sebagainya. Kira-kira kebutuhan dasar apa yang tidak dipenuhi oleh guru terhadap si anak itu? Kesenangan. Bisa nggak kesenangan? Kalau apa? Main game. Iya, kalau memang dia senangnya main game, guru bisa nggak memfasilitasi kesenangan si anak itu supaya kita mengajari kelas itu kondusif? Bisa banget. Dengan cara apa? Dengan games juga. Jadi nggak perlu misalnya ngocoblah dari TK sampai bengek. Ini anak senangnya bermain karena memang kodratnya anak itu adalah bermain. Kita coba buat metode pembelajaran yang memang berpihak kepada anak. Anak ini senangnya game. Bawa aja pembelajaran kita dengan menggunakan game. Banyak ya. Itu. Kalau misalnya kebebasan bisa nggak? Kebebasan. Si anak ini senang bergerak. Kalau gurunya ceramah terus seperti saya ini, kebebasan dia akan terbelenggu. Anak kan senang jalan-jalan, senang ngomong. Carilah metode pembelajaran yang memang bisa mengakomodir kebutuhan akan kebebasan si anak. Kasih, misalnya kalau di PS itu ya ujian ada metode misalnya bertamu ke kelompok yang lain, nanyain tugas kelompok yang ini apa sih maksudnya, atau kelompok yang lain datang ke kelompok kita untuk meminta penjelasan kita. Itu kan anak menjadi mobile. Ya, makanya kebebasannya juga akan terpenuhi. Itu ya, Bapak Ibu. Nah, ini yang akan menjadi refleksi kita di dalam mendisiplinkan atau di dalam budaya positif. Guru ini memiliki 5 posisi kontrol. Ada yang disebut sebagai penghukum, ada posisinya sebagai teman, ada yang posisinya sebagai pembuat merasa bersalah, ada yang hanya sebagai pemantau, dan ada yang sebagai manajer. Nah, kalau sebagai penghukum, ini nampaknya seperti kurang jelas ya. Kecilan. Biasanya seorang penghukum itu akan menggunakan hukuman baik positif baik fisik maupun psikis. Verbal juga. Saya kasih contoh. Guru yang memiliki atau yang berada di posisi kontrol ini dalam membuat solusi si anak yang tidak disiplin atau kita menghadapi suatu kasus, biasanya dia selalu melotot, ya, berkaca pinggang, ngomongnya keras, biasanya kesiswaannya yang seperti itu. Kebetulan saya mah tidak bisa melotot,
nggak ada. Mudah-mudahan di sini nggak ada ya. Tinggal nanti kalau sudah selesai ke sini, tinggal kita merefleksi diri kita berada di posisi apa. Ya. Yang kedua adalah posisi pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini, guru itu suaranya lemah guru ini lemah lembut. Tetapi dengan kelemah lembutannya, dengan keheningan yang dia buat sedemikian rupa, justru akan membuat si anak merasa bersalah, merasa gagal di dalam dirinya. Kayak misalkan nggak marah kalau penghukuman tadi kan susah. Pak Iqbal suka begitu tidak? Saya yakin tidak. Itu kewajaran. Iya, tidak kewajaran. Kata biasa kesiswaan. Ini yang membuat merasa bersalah. Si anak itu akan merasa, saya ingin menjadi produk yang gagal. Saya ingin menjadi seseorang yang tidak diharapkan oleh guru ataupun orang tua. Ini lebih bahaya dari apa yang dilakukan oleh seorang penghukum. Karena si anak tidak bisa mengeluarkan apa yang ada di dalam benaknya. Dia memendam perasaannya. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Beda kalau siswa yang mendapatkan gurunya itu sebagai seorang penghukum, yang muncul apa? Nafsu, emosi, dendam. Ya, seperti yang tadi saya katakan, saya ini pernah mengalami posisi guru saya itu menjadi seorang penghukum. Jadi seorang pendendam. Ingat terus, itu tidak bisa ya. Nah, kalau yang membuat merasa bersalah, ini membuat si anaknya akan terpuruk menjadi seseorang yang sangat merasa dirinya betul-betul tidak nyaman, bersalah, bahkan rendah diri. Saya ini orang yang gagal, saya ini adalah orang yang salah. Karena memang guru membuat atmosfer seperti itu. Kalimatnya seperti apa? Kalau orang yang membuat merasa bersalah, biasanya guru seperti ini yang dia katakan. Kamu itu, coba kalau orang tua kamu tahu apa yang kamu lakukan, lembut, tapi maknanya itu bisa membuat dalam keheningan, ya seperti itu. Yang ketiga, kita kalau saya pribadi sih jauh banget kalau membuat merasa bersalah tidak ya. Dari kata-kata saja kelembutan, keheningan itu tidak bisa. Yang ketiga, memposisikan dirinya sebagai seorang teman. Nah ini ada nggak ya yang posisinya sebagai seorang teman? Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasif. Posisi teman pada guru bisa negatif, ternyata bisa positif. Betul. Ya? Jadi itu halus kalau kita senantiasa menempatkan diri kita sebagai teman. Biasanya kalau guru posisinya sebagai teman, kalau melihat anak misalnya melakukan sebuah kesalahan, sering anjing bapak dia terlambat dari seperti itu ya. Ngerakeun. Nah, atau misalnya si anak tidak bisa melakukan sesuatu, geus tenang, bantuan ibu. Positifnya mah si anak merasa nyaman, merasa punya teman. Tetapi di balik positif ada negatifnya. Apa negatifnya? Anak akan tergantung kepada guru tersebut. Ya. Kalau suatu saat misalnya guru tersebut tidak memberikan bantuan kepada si anak akan kecewa. Ih si bapak sudah teh kawan ternyata lawan. Biasanya bagurnya si bapak itu teh ayeuna ada kapok-kapokan. Itu akan muncul kekecewaan. Ya, bahkan tidak tertutup kemungkinan kalau kita menempatkan diri sebagai teman, si anak itu akan tergantung hanya pada kita. Nurutnya orang unggul yang memposisikan diri sebagai teman. Guru yang lain bisa jadi karena dianggap lawan bukan teman akan diabaikan. Seperti itu. Yang keempat, ini tipe atau posisi kontrol pemantau. Ini orang yang memantau guru itu, dia datar-datar saja. Dia
seperti berwibawa, dia hanya ngomong seperti itu. Ya, yang pemantau, kamu tahu aturan di kita jam berapa sih harus masuk data? Tapi dia mantau jam 7 Pak, terus kayaknya datang jam seberapa? Seperti itu. Itu contoh dalam pemantau. Dia memantau, dia berbicaranya sesuai jumlah dan jumnis, bahwa peraturan di SK itu harus begini, sanksinya harus begini. Seperti itu data. Ya, tidak ada pemanisnya, tidak apa. Kalau yang lain ada pemanis ya, yang teman suraseri, yang membuat merasa bersalah dalam keheningan, lembut. Kalau pemukul jelas itu dinamikanya banyak sekali ya. Dan yang terakhir adalah tipe manajer. Tipe manajer ini adalah posisi kontrol yang diharapkan dari seorang guru. Jadi kita ini dituntut berada pada posisi kontrol yang nomor 5, yaitu manajer. Kenapa? Karena posisi ini guru justru meminta siswanya untuk mempertanggungjawabkannya sendiri apa yang dia buat. Meminta siswanya untuk membuat solusi dari permasalahan yang dia buat sendiri. Yaitu tadi, yaitu restitusi. Kalau kita menjalankan restitusi, artinya kita berada di posisi kontrol sebagai manajer. Nah, mangga Bapak Ibu tinggal refleksi diri kita, masuk ke dalam posisi yang mana? Penghukumkah, pembuat merasa bersalahkah, temankah, pemantaukah, atau manajer? Tapi setelah ini diharapkan kita selalu berada di dalam posisi manajer, karena posisi manajer ini menstimulus anak untuk memiliki motivasi intrinsik di dalam menyelesaikan masalah, tidak bergantung kepada orang lain. Lanjut. Nah ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui di dalam mewujudkan sebuah restitusi. Yang pertama, tahapannya itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Perlu Bapak Ibu ketahui, segitiga restitusi ini saya sudah memperhatikan Ibu Piana pada hari apa ya Ibu Piana? Beliau ini sudah menjalankan segitiga restitusi pada saat menghadapi kasus anak berantem gelut. Saya perhatikan yang beliau lakukan itu adalah segitiga restitusi, meskipun dia tidak tahu kalau itu adalah sebuah restitusi. Dan kita pun guru pasti pernah mengalami ini, hanya tidak tahu judulnya itu adalah segitiga restitusi. Dan dari ketiga tahap ini mungkin hanya satu yang kita lalui. Tetapi yang saya lihat kemarin dan saya juga ikut di sana adalah mengimplementasikan segitiga restitusi. Yang pertama kemarin kasusnya itu adalah berantem dua anak. Pada saat ditanya, kasusnya adalah silih carekan orang tua. Dan itu kejadian kesiswaan manggil seorang siswa dengan sebutan nama ibunya Aibnya. Nah, yang pertama menstabilkan identitas yang kemarin dilakukan dengan Bu Fiana pada hari apa ya itu kan 2 hari yang lalu ya Bu Fiana, kita melakukan segitiga restitusi, menstabilkan identitas. Jadi, si anak yang melakukan sebuah kesalahan itu tidak langsung kita ponis, "Rimanya kunaon?" misalkan tidak, tetapi diajak ngobrol dulu, distabilkan supaya apa? Supaya dia mau bekerja sama dengan kita, dia mau menjawab semua pertanyaan kita. Caranya dengan apa? Mengeluarkan
bagaimana yang menstimulus si anak mau terbuka pada kita. Ini contohnya. Kalau segitiga restitusi yang menstabilkan identitas. Nah, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu kalimat awal. Jadi dia menjadi stabil. Oh, oke lah. Kalau begitu, ini nyaman banget. Kalau dulu sudah seperti itu. Atau kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Di sana akan muncul pede si anak. Kalau kita tidak menstabilkan identitas, anak mana mau mengeluarkan apa yang ada di benaknya. Atau bisa juga, ya. Misalnya yang berantem itu kemarin, Bu, nasi angkongnya ini, namanya itu siapa kemarin ya, Bu ya? Ya, Ripal sama Iwan, ya. Ripal sama Iwan itu hokhak kalau di dalam bahasa Sunda. Bu, karena ini, Bu, daerah masih Iwana, buang dan lain sebagainya. Muncul pertanyaan dari kita, Ibu tidak tertarik siapa yang salah, siapa yang benar. Ibu hanya tertarik bagaimana cara menyelesaikan solusi untuk menstabilkan identitas. Ya. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Sekilas kalimat itu naon sih, salah divalidasi. Sebenarnya ini supaya anak mau mengungkapkan, mau menyelesaikan masalahnya. Kalimatnya apa? Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau kalau yang kemarin, saya masih ingat, kamu wajib atau boleh berbangga diri. Yang biasa seperti itu, kamu harus bangga kepada diri kamu sendiri karena kamu mempertahankan apa yang menjadi apa yang membela nama baik orang tua. Kamu harus seperti itu. Memang nama baik orang tua harus kita jaga. Ya. Nah, kalau sudah demikian, nanti si anak akan semakin punya rasa percaya diri. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kamu tahu nggak keyakinan di sekolah kita? Apa yang kamu langgar? Tahu, Bu, katanya. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu merangsang atau menstimulus anak mengeluarkan pendapatnya, apa yang mereka inginkan. Kita di akhir ke si anak menanyakan, sekarang apa yang akan kamu lakukan? Ya, kedua belah pihak ditanya seperti itu. Apa yang akan kamu lakukan kepada Iwan? Ya, atau Iwan apa yang harus dia lakukan supaya permasalahan ini selesai. Nah, jadi ketiga tahap ini kalau idealnya harus kita jalankan supaya si anak kembali menyadari atau memiliki solusi dari apa yang mereka lakukan. Ini langkah-langkahnya tadi sudah menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Tadi dengan kalimat semua orang pernah melakukan kesalahan, itu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah harus memahami kebutuhan dasar yang mendasar tindakan anak berbuat kesalahan. Alasannya tadi. Ya, itu bisa. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Di dalam teori kontrol dinyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Sampai di situ, pernah Bapak Ibu melakukannya? Saya yakin pernah. Ngobrol dengan anak-anak, cuma judulnya itu tidak tahu. Yang kita lakukan itu adalah restitusi. Ini contohnya.
seni budaya, di mana dia mengeluarkan celetukan-celetukan di luar materi seni budaya. Ya, di dalam video ini kasusnya adalah kasus tadi dia menggunakan celetukan-celetukan dan diselesaikan menggunakan segitiga restitusi. Yang satunya lagi adalah kasus dua anak berantem seperti yang terjadi kasus kemarin. Siapa ini ya? Jadi saya katakan ke siswa bahwa saya tidak tertarik mencari tahu siapa yang salah dan siapa yang benar, tetapi saya lebih tertarik untuk menyelesaikan atau mencari solusi dari kasus berantemnya mereka. Itu adalah menstabilkan identitas. Kemudian tahap yang kedua, ini meminta ya, itu adalah dua contoh dalam melaksanakan. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan diikuti oleh seluruh guru yang ada di sekolah kita. Amin. Ini respon siswa. Saya senang sekali dalam salah satu guru itu dalam baik karena saya tidak bisa menyampaikan masalah sendiri dengan dewasa dan saya mengaku benar dan tidak ini. Iya, jadi si anak-anaknya diajak untuk dewasa untuk menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi, tanpa kekerasan, tanpa hukuman, tanpa melotot, tanpa berkata pinggang atau tanpa menyalahkan si anak itu sendiri. Ya. Dan saya juga tidak senyum-senyum menempatkan diri sebagai seorang teman. Nah, ada refleksi dari pengimplementasian segitiga restitusi bahwa penerapan segitiga restitusi di awal sangatlah pesimis karena siswa kadang-kala tidak bisa mengungkapkan apa yang ada di benaknya, sehingga membutuhkan waktu dan kerjasama dengan teman sejawat dalam pelaksanaannya dan butuh keterampilan dalam menstimulus anak dalam menjawab semua pernyataan kita. Ya, itu memang di awal bisa nggak sih anak menyelesaikan sendiri dengan kalimatnya, tetapi kalau dicoba
diulang seperti itu, kita akan punya kemampuan, kebiasaan untuk menyelesaikan kasus anak itu dengan menggunakan segitiga restitusi. Alhamdulillah. Atur dulu pesannya. Demikian materi budaya positif yang saya dapatkan di dalam program Guru Penggerak yang merupakan modul 1.4. Mudah-mudahan membawa manfaat bagi kita semua dan kita juga dapat mengimplementasikannya dalam kehidupan kita di sekolah dalam rangka mendisiplinkan si anak. Ya, disiplinnya disiplin yang positif, karena dengan disiplin positif akan menghasilkan budaya positif di sekolah kita. Ya, terima kasih sekali lagi perhatiannya. Mohon maaf waktu Bapak Ibu tersita begitu banyak. Alhamdulillah, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Acara saya serahkan kembali kepada pembawa acara. Pada Ibu Ani Setiani Dewi yang sudah menyampaikan materi, alhamdulillah kita mendapat pencerahan yang luar biasa, sehingga mungkin kita membutuhkan untuk merubah paradigma kita yang kemarin-kemarin dengan setelah kita sekarang mendengarkan materi mengenai apa tadi teh budaya positif ya. Penjelasan yang sangat panjang dan jelas, tetapi tidak menutup kemungkinan mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, ada yang kurang jelas, maka dipersilakan untuk mengangkat tangannya untuk bertanya. Maka ada, maka Ibu Fauzia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan bagi saya untuk bertanya di sesi tanya jawab ini. Yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Andi selaku pemateri berkaitan dengan penerapan segitiga restitusi tadi. Kan mungkin tadi sudah dijelaskan juga penerapannya sudah diimplementasikan oleh beberapa guru di sekolah ini. Namun kembali lagi bahwasanya guru itu kan manusia biasa yang memiliki emosi yang tidak stabil dan juga mungkin di rumahnya ada masalah yang terbawa ke sekolah sehingga pemikirannya masih kalah kabut dan dihadapkan oleh siswa yang ada masalah gitu di kelas atau di lingkungan sekolah. Pastinya kan pada akhirnya dia melupakan segitiga restitusi itu mengenai bertanya kepada siswa secara baik-baik dan lain sebagainya, yang keluar pasti ujungnya ke ancaman dan juga ke hukuman. Nah, yang ingin saya tanyakan bagaimana alternatif penerapan segitiga restitusi ini kepada guru-guru secara universal sehingga tadi ancaman dan hukuman itu dapat berkurang dalam penyelesaian suatu masalah. Terima kasih Bu Andi dan moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Fauzia yang sudah memberikan pertanyaan, mungkin pemahaman bagaimana katanya karena situasi kadang emosional guru itu tidak stabil di rumahnya, kalau banyak masalah sekarang terbawa oleh kita itu di sekolah. Nah, ketika dihadapkan dengan anak yang bermasalah, otomatis secara langsung spontan emosi kita itu terpancing. Secara universal kita bagaimana mengatasi itu ke segitiga restitusi. Ya, terima kasih Bu Eva, Bu Fauzia, pertanyaan yang luar biasa sekali kan. Kayaknya guru itu yang harus direstitusi ya. Guru itu yang punya masalah. Jadi mungkin sebelum kita merestitusi siswa, si guru juga harus diselesaikan dulu permasalahannya. Baik Bu Jia, kita kembali ke dalam posisi kontrol ya. Tadi kemungkinan besar bahwa si guru tersebut masih berada di dalam posisi kontrol sebagai penghukum. Ya. Nah, mengenai restitusi segitiga, bagaimana alternatif penerapannya? Nah, ini sepertinya harus bertahap. Kita yang biasa
menerapkan atau memposisikan diri sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, itu saya pikir tidak akan bisa sekaligus. Apalagi di dalam seorang penghukum, ya, itu tidak bisa sekaligus menerapkan. Kadang-kadang di sekolah atau di pemikiran kita belum berubah paradigmanya. Mereka lebih yakin percaya bahwa dengan hahao, dengan polotot, semua permasalahan bisa diselesaikan. Nah, alternatif lainnya tentu saja ini yang kita lakukan adalah langkah awal dalam menerapkan restitusi. Jadi di awal ini kita tahu dulu yang namanya teori segitiga restitusi. Seperti apa sih penerapan segitiga restitusi itu? Kita harus tahu dulu stabilan emosi seperti apa. Kalau sudah mengetahui teorinya, baru kita secara bertahap harus mencoba mengimplementasikannya. Meskipun di dalam pengimplementasiannya tidak akan bisa sekaligus kita melakukan ketiga tahapnya. Satu dulu boleh, ya. Yang pasti sedikit demi sedikit 5 posisi kontrol itu kita harus bermuara kepada posisi yang manajer. Jadi kesimpulannya, sekaligus kita berubah menjadi berposisi manajer, saya yakin tidak semua orang bisa. Mungkin saya sendiri juga tidak bisa langsung kepada posisi manajer. Tetapi dengan belajar, dengan membiasakan diri dalam memperbaiki diri dalam menyelesaikan masalah, suatu saat kita akan memiliki kemampuan dan kebiasaan dalam melakukan restitusi kepada siswa. Dan kita juga berharap kalau sudah berlatih, sudah membiasakan diri, ketiga tahap segitiga restitusi akan kita bisa laksanakan tiga-tiganya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mangga moderator. Ya, terima kasih atas jawabannya yang mungkin dirasa cukup jelas ya, Pak Uki. Dan sepertinya pertemuan kita sudah habis waktunya ya, karena semuanya juga sudah jelas. Sekali lagi kita beri oplos yang oplos yang luar biasa juga untuk kita semua yang intinya mungkin dari pembelajaran hari ini bahwa kita dengan siswa itu sama-sama belajar. Karena pendidikan juga menurut Ki Hajar kalau tidak salah kan itu tuntunan dari orang dewasa gitu ya, tuntunan dari orang dewasa, sehingga kita sebagai guru, sebagai orang dewasa harus mau memberikan tuntunan yang baik kepada tahap kesehatan kita. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini bermanfaat bagi kehidupan kita, bagi tugas kita sebagai guru di masa yang akan datang, dan mungkin kita bisa menjadi menempatkan posisi kita menjadi manajer yang baik bagi anak-anak kita. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian, juga terima kasih kepada pemateri Ibu Ani. Ditutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.